Masih bersama Ajwab. Setelah mendengarkan penjelasan dari masyarakat, setelah ini kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber. Sebelum itu pemirsa, saya Intan Khairia bersama tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur. Yang kami hormati Bapak Rektor Institut Pesantren Sunan Derajat, Bapak Dr. Iwan Juneh LC MPDI MM, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Sunan Derajat, keluarga besar Institut Pesantren Sunan Derajat, dan pemirsa TV Persada yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih tak pilih kasih, dan Allah yang Maha Penyayang tak pandang sayang. Mudah-mudahan salawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Hadirin pemirsa Persada, TV Persada yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang berita hoax. Pada akhir-akhir ini kita sering dengar ada berita hoax. Apa sih sebenarnya berita hoax itu? Berita hoax adalah berita yang disampaikan oleh masyarakat atau oleh seseorang atau siapa saja. Tapi pada dasarnya berita itu adalah tidak benar. Berita itu adalah berita bohong. Dan sering masuk di media massa, masuk di media sosial, sehingga bisa mempengaruhi opini orang lain untuk ikut apa yang diberitakan itu. Sementara berita itu adalah berita bohong. Menurut kajian Islam, menurut beberapa pendapat ulama, bahkan menurut MUI sendiri, berita hoax itu adalah jelas-jelas berita yang dilarang untuk disebarkan, bahkan haram hukumnya. Karena apa? Karena berita hoax ini akan berdampak, satu, merugikan masyarakat. Yang kedua, akan mempengaruhi opini publik. Apa yang akan ada di dalam berita itu, publik akan opininya terpengaruhi oleh itu. Yang ketiga, pengaruh dari berita hoax yang tidak benar itu akan menjadi pecah masyarakat karena teradu domba dengan berita-berita yang tidak jelas itu. Oleh karena itu, sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam, apabila kita terdengar berita yang tidak benar, maka kita harus mengklarifikasi, kita harus memperjelas, meneliti apakah berita itu sudah benar atau belum. Sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasih datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi di dalam Al-Quran sudah ada panduan, sudah ada
hal yang harus kita lakukan. Kalau kita mendapatkan berita dari seseorang, apalagi berita itu nggak jelas, maka kita harus meneliti, mengklarifikasi. Namanya tabayyun, fatabayyanu. Kita harus tabayyun, kita harus mengklarifikasi. Benar nggak berita ini? Berita ini baik enggak? Sehingga kita nggak akan mencelakakan orang lain. Dan kita juga tidak akan menyesal apa yang akan kita lakukan. Hadirin pemirsa Persada TV yang berbahagia. Jadi sebagai orang yang beriman, sebagai santri, sebagai orang yang betul-betul membawa perubahan ke depan di dalam kehidupan ini, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu ketika kita mendengar berita yang tidak benar, kita harus klarifikasi supaya di masyarakat menjadi tenang, supaya masyarakat menjadi ayem, tentrem dengan apa yang kita lakukan. Inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam mensikapi berita hoak yang akhir-akhir ini telah banyak merajalela di masyarakat, utamanya di media sosial. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.